atau tidaknya. Jadi dia akan melihat satu peristiwa masih ada choice dapat atau tidaknya. Itu di dalam pasal 1 angka 5. Kita naik ke pasal angka 1 angka 2-nya di penyidikan itu dosisnya lebih tinggi. Jadi kalau saya mengilustrasikan dalam kelas, kita sudah dapat kelapa ini akan dipilah apakah ini dia jadi santan atau tidak. Maka di situ adalah menemukan pelaku, tapi ada alat bukti divalidasi. Saya menyebutnya, yang mohon izin yang mulia di kelas adalah itu adalah zona. Kalau hari ini ada katakanlah scientific investigasi, di dalam hukum kami menyatakan itu adalah scientific criminal detection procedure. Kalau kita lagi asam urat ada sekarang alat deteksinya, maka ada istilahnya. Dari mana SCDP ini atau Scientific Criminal Detection Procedure ini sebenarnya diambil dari makna pasal 1 angka 14. Apa yang dimaksud dengan tersangka? Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan cukup, kita naikkan lagi ke pasal 17 supaya paksa juga bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup, termasuk putusan MK 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Di hulu ataupun hilir yang kita bisa melihat, baik polisi sampai pada hakim itu adalah turunan yang diberikan oleh 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan satu perkara pidana melainkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sebagai mekanisme tadi, maka pintu masuknya adalah polisi. Seterusnya nanti akan ada mengacu kepada 109. Polisi bilang, kami sedang melakukan pemeriksaan ini, maka dia harus kasih tahu supaya ada supervisi, ada pengawasan. Maka kita lihat itu nanti 109 dilanjutkan dengan 138. Hai, supaya tidak dipetik esret, jadi jaksa melihat meneliti P18, P19 sampai akhirnya pada P21. Disitulah titik koordinasinya. Jadi ini ada azas diferensiasi fungsional yang kita kenal mekanismenya dengan sistem peradilan pidana. Keterpaduan antara lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. Di tengah-tengahnya dikeseimbangi yang disebut dengan pasal 1 ayat 13 penasihat hukum. Seseorang yang karena berdasarkan undang-undang dapat memberikan bantuan hukum. Karena apa? Sejak orang ditangkap itu KUHAP sudah bilang berhak untuk menghubungi penasihat hukum. Jadi di dalam itu tadi ada yang disebut dengan sistem peradilan pidana, diferensiasi fungsional, P18, P19, P21, Kajari, Kasipidum, begitu dia dinyatakan sudah lengkap, dilimpahkan kepada majelis hakim, dikoordinir lagi oleh ketua PN untuk menunjukkan dan soal. Jadi itu koordinasinya sangat berlapis supaya apa? Ada ketertiban di situ, ada kepastian supaya orang tidak diabaikan. Karena ini adalah institusi, ini adalah negara. Itu yang mau dituju dalam keadaan hukum pidana yang bergerak dari dalam konteks hukum acara pidana. Terima kasih ahli. Saya hanya berfokus kepada soal tadi ada istilah pidana hukum acara tentang dengan dapatkah ahli jelaskan di dalam hukum acara pidana kita membedakan kedua sistem atau satu yang tertangkap tangan hukum acara menurut hukum pidananya bagaimana? Kemudian kalau lewat laporan polisi menurut hukum acara pidana bagaimana prosedur seharusnya? Mohon izin yang mulia, berkaitan tentang ini tertangkap tangan akan diatur dengan pasal 1 angka 19 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ada term and condition, ada syarat limitatif yang ditentukan bahwa seseorang begitu melakukan perbuatan diteriakkan ramai-ramai, terus di situ juga ditemukan alat apa yang digunakan, itu kira-kira tertangkap tangan. Jadi orang bisa dilakukan, maka karena memang dia keadaannya darurat, maka demi penegakan hukum, kepolisian atau siapapun bisa mengamankan sehingga itu diproses selanjutnya. Tapi dalam tidak tertangkap tangan berlakulah yang tadi, orang harus dipanggil panggilan secara patuh untuk didengarkan keterangannya. Supaya apa? Supaya hati-hati, supaya teliti, supaya cermat, supaya lengkap. Karena sesuatu yang tidak lengkap nanti akan berbahaya. Ada orang yang dikurangi. Makanya 143, sesuatu dakwaan yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, batal demi hukum. Itu dari mana? Bumbunya, dapurnya adalah teman-teman kepolisian. Kalau dikirim di bumbu dapurnya di kepolisian ada yang dikurangi, pasti nanti akan keliru di tingkat kejaksaan. Begitu juga majelis hakim. Karena sudah apa? Ada yang digelapkan. Sesuatu yang digelapkan pasti tidak terang. Padahal penyidik menyatakan tadi penyidikan itu membuat satu peristiwa terang. Tapi kalau dari awal sudah ada yang digelapkan, ya tentu teman-teman kejaksaan akan terkecoh dan majelis
kedua akan terkecoh. Makasih ahli. Saya ingin memperdalam tentang tadi istilah tangan dan LP tersebut. Andaikan ahli ada satu peristiwa ya, didakwa kejadiannya tanggal 27 Agustus 2016. Lalu baru tanggal 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian, ada satu peristiwa tersebut diungkap tidak mematuhi yang ahli sampaikan tadi. Ya, sebelum sampai ke sana, kami ingin bertanya, apakah peristiwanya tanggal 27 Agustus 2016, lalu ada informasi waktu tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah peristiwa kecelakaan dan sudah selesai. Satu peristiwa ini yang diandaikan tadi. Lalu tanggal 31 Agustus 2016 rupanya ada informasi lain yang mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan tetapi adalah peristiwa pembunuhan. Lalu dilakukanlah proses penangkapan dan proses pemberkasan sampai menjadi tersangka tanpa melalui tadi panggilan, tanpa melalui penyelidikan, ya. Lalu sampai kepada penetapan tersangka. Pertanyaan pertama dahulu, ya. Apakah peristiwa yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 lalu baru diketahui peristiwanya berbeda pada tanggal 31 Agustus 2016 itu bisa dikategorikan tertangkap tangan atau bukan tertangkap tangan? Mohon izin yang mulia, tentu dengan rentang waktu mengacu kepada terminologi tertangkap tangan tadi pasti bukan. Tertangkap tangan itu adalah seketika saat itu setelah kejadian gitu loh. Jadi tak dan kita menemukan bendanya. Misalnya dia dengan senjata, ada sesuatu alat apa yang dia gunakan. Jadi jangan juga orang jadi fitnah, maka dia bilang benda apa yang kita perlihatkan di situ gitu loh. Tapi kalau tadi ada rentang berbeda, udah pasti dong tempusnya berbeda, lokusnya sudah berbeda, apalagi tidak sesuai, pasti itu tidak dapat dikategorikan tertangkap tangan peristiwa yang setelah 4 hari kejadian tersebut. Oke, terima kasih ahli. Dapat dipastikan menurut ahli bahwa peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 baru ada keterangan berbeda 4 hari kemudian, tepatnya 31 Agustus 2016 itu bukan peristiwa tertangkap tangan. Bukan. Oke. Pertanyaan berikutnya ahli, kalau bukan tertangkap tangan berarti harus mengikuti prosedur yang ahli uraikan tadi. Ya benar, mekanisme itu harus jalan. Mulai dari apa? Laporan polisi, terus pemanggilan saksi atau korban segala macam sudah diikuti untuk menggali tersebut, terus saksi-saksi kalau itu adalah peristiwa pidana, siapa orang yang mungkin kira-kira berurusan berketerkaitan dengan itu, orang terakhir. Jadi polisi akan melakukan namanya serangkaian tindakan, dia olah dulu, tidak bisa terburu-buru, dia akan lakukan, kalau saya menyebutnya yang mulia 5T, telisik, telusur, teliti, temukan, dan terang. Di bagaimana dia bisa temukan dan terang kalau dia memang tidak telisik, tidak telusur. Dan ingat ya, di tengah-tengahnya ada filter namanya teliti. Gak boleh orang yang tidak tepat, menghindarkan error in person, menghindarkan peristiwa ini benar terjadi atau tidak. Ini setelah dia lakukan tahap ini, baru dia masuk kata pidana dalam pasal 1 angka 2 tadi, temukan dan terang. Tapi kalau ini tidak dilakukan, harus keadaan normal. Makanya ada nanti kapan harus ada penahanan, kapan harus ada penangkapan, itu kan upaya-upaya paksa itu mengharuskan apa? Bukti permulaan yang cukup, dia yakin berdasarkan. Tapi kalau enggak, berarti ada sesuaian yang dilakukan. Menurut ahli, bila mana andaikan peristiwa yang saya umpamakan tadi terjadi tanggal 27 Agustus 2016, 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian, tanpa ada surat laporan polisi, tanpa ada surat perintah penyelidikan, lalu seorang anggota polisi yang bukan tugas dan wewenangnya melakukan pengamanan atau penangkapan apapun istilahnya, lalu melakukan interogasi dari pukul 16.00 sampai pukul 1 dini hari, itu sudah naik jadi tersangka dan diperiksa menjadi tersangka dalam kurang lebih 7 jam.
Menurut ahli, apakah itu satu kelaziman di dalam hukum acara pidana? Tentu tidak lazim yang mulia, apalagi orang yang bagaimana kecepatan. Kita bisa bayangkan dalam praktek satu orang kadang aja diperiksa itu membutuhkan waktu sekian jam. Dilihat lagi dalam kasus tersebut ada berapa orang, bagaimana untuk memeriksa itu. Coba aja lihat kesesuaian BAP-nya bagaimana, apakah berapa banyak unitnya yang mengerjakan untuk itu. Tapi kalau tidak, berarti ada upaya-upaya lain yang dilakukan. Setelahnya by design, orang tidak punya pilihan, mengingat apa? Mengingat antara penangkapan dan penahanan itu hanya waktunya 1x24 jam. Jadi mau dalam 1x24 jam dia situ berproses, dia ada di lapangan, dia harus gali segala macam, yang dilakukanlah upaya-upaya yang terkadang ya manusia punya keterbatasan, manusia kadang punya kecemasan masing-masing, manusia punya stressing masing-masing. Segala upaya bisa dilakukan. Kalau upayanya positif, ya keren banget. Tapi kalau dia upayanya tidak baik, melakukan yang bertentangan, pasti nanti hasilnya menjadi tidak baik. Oke, makasih ahli. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak lazim dalam hukum acara pidana. Karena sesuai dengan definisi di hukum acara pidana yang ahli sampaikan tadi, ada istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah menurut hukum acara, KUHP kita adalah membuat terang suatu peristiwa, apakah ada unsur pidana di dalamnya satu peristiwa itu atau tidak. Sedangkan di tahap penyidikan itu adalah ketika ditemukan adanya perbuatan pidana yang dimaksud dalam proses penyidikan, maka naik menjadi sidik adalah penyidikan dalam rangka untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Itu yang kita paham selama ini dalam acara KUHP. Menurut ahli, tanpa melakukan dalam tadi yang sampaikan tidak lazim tadi, ya. Menurut ahli apa akibatnya secara hukum, pertanggungjawaban secara hukum pidana?